Perkenalkan, nama saya Diputu Natasha Ayu Payasa, NIM 17025551012, mahasiswa PSSKG PDG FK Unut dari kelompok 5 Preklinik Bedah Mulut dengan pembimbing Dr. Gigi Putu Lestari Sudirman, Magister Ilmu Biomedi. Pada video saya kali ini, saya akan membahas mengenai pencabutan gigi dewasa yang akan saya lakukan pada elemen gigi 24 dalam rangka untuk memenuhi tugas preklinik bedah mulut. Sebelumnya, apa itu pencabutan? Pencabutan atau ekstraksi merupakan suatu tindakan dalam kedokteran gigi yang menyangkut pencabutan gigi dari soketnya pada tulang alveolar. Pencabutan atau ekstraksi dapat dikatakan ideal jika berhasil melakukan penghilangan keseluruhan dari gigi ataupun akar gigi dengan trauma dan nyeri yang seminimal mungkin, sehingga nantinya jaringan lunak yang luka dapat sembuh dengan baik dan juga masalah prostetik yang terjadi setelahnya menjadi seminimal mungkin. Terdapat beberapa indikasi dan juga kontraindikasi dalam pencabutan. Yang akan kita bahas pertama adalah indikasi. Untuk indikasinya diantaranya adalah gigi dengan karies yang parah, gigi dengan nekrosis pulpa yang tidak dapat direstorasi dengan perawatan endodontik atau telah gagal dalam perawatan endodontik. Kemudian yang ketiga adalah gigi dengan masalah periodontal yang parah, di mana terdapat tanda-tanda seperti kehilangan tulang yang berlebihan dan juga mobilitas irreversibel. Kemudian yang keempat ada alasan ortodontik, di mana dibutuhkan untuk memberikan ruang untuk keselarasan gigi. Dan yang paling sering dilakukan pencabutan untuk alasan ortodontik ini adalah gigi premolar pertama, baik rahang atas maupun rahang bawah. Kemudian yang kelima, gigi dengan lesi patologis. Yang keenam, gigi dengan fraktur akar ataupun mahkota yang tidak dapat direstorasi dengan perawatan endodontik. Kemudian selanjutnya ada gigi yang terlibat dalam fraktur rahang, gigi yang impaksi, gigi yang malposisi, kemudian ada supernova revitif, kemudian ada indikasi untuk pre-prostetic terapi, di mana digunakan untuk desain dan juga penempatan gigi tiruan. Kemudian ada pre-radiation terapi, dan yang terakhir untuk indikasinya itu ada faktor ekonomi. Misalnya jika pasien tidak mau ataupun tidak mampu secara finansial untuk membayar prosedur dalam rangka untuk mempertahankan giginya tersebut. Kemudian untuk kontraindikasinya sendiri itu ada yang secara sistemik ataupun secara faktor lokal. Untuk yang faktor sistemiknya itu seperti diabetes yang tidak terkontrol, kemudian ada leukemia, penyakit ginjal dengan uremia yang parah, kemudian ada penyakit-penyakit jantung seperti myocardial ischemia, myocardial infarction, dan juga hipertensi yang tidak terkontrol. Kemudian ada juga kontraindikasi untuk wanita yang hamil, pada hemofilia, dan juga pada gangguan platelet atau pembekuan darah. Untuk faktor lokalnya itu diantaranya seperti pada riwayat radioterapi, seperti pada pasien-pasien kanker yang memiliki riwayat radioterapi. Kemudian pada gigi di area tumor, kemudian pada gigi dengan perikorosis yang parah, dan pada gigi yang mengalami abses dentoalveolar yang akut. Gunakan APD berupa jas lab, masker, dan handscoon. Jangan lupa untuk memperkenalkan diri dan terapkan 3S: senyum, salam, dan sapa kepada pasien. Alat dan bahan: dental study model, tang cabut permanen untuk gigi premolar rahang atas, dental kuret, ekskavator, cotton pellet, tampon, depen glass dan povidone iodine, kasa steril, nirbecken, kaca mulut, pinset dental, siring 3 cc dan ampul anestesi. Keluarkan siring dari kemasannya, kemudian kencangkan tutupnya, dan pastikan bahwa tidak ada udara yang terperangkap. Lalu, untuk ampul anestesinya, kita dapat ketuk-ketukan di bagian atasnya, agar cairan anestesi mengalir seluruhnya ke bawah. Dan dapat pula kita goyang-goyangkan seperti pada video. Jika sudah terkumpul di bawah, kita dapat patahkan. Kemudian kita buka tutup siringnya. Ampul anestesinya dibalik. Dan
Cairan anestesi dimasukkan ke dalam siring dengan cara disedot. Ujung siring harus mengikuti cairan anestesi agar tidak ada cairan yang tertinggal. Ikuti terus cairannya hingga ke leher dari ampul anestesi. Jika sudah, cairan anestesi dapat dikeluarkan sedikit atau dengan cara disentil-sentilkan, dengan tujuan agar tidak terdapat gelembung. Lalu, siring ditutup kembali. Sebelum melakukan pencabutan, sebaiknya dilakukan prosedur anestesi. Untuk elemen gigi 24, anestesi yang dilakukan adalah blok palatinus maius dan anestesi infiltrasi dengan tahapan sebagai berikut. Saat anestesi, operator berada pada arah jam 9, sedangkan pada saat pencabutan, operator berada pada arah jam 7, sedangkan pasien semi terlentang dengan kepala sedikit menoleh ke kanan. Yang pertama, blok palatinus maius. Asepsis daerah kerja dengan menggunakan kasa steril. Lokasinya pada foramen palatina mayor yang terletak 1 cm medial dari pertemuan antara molar kedua dan molar ketiga, atau dengan bantuan cotton bud pada permukaan yang cekung yang merupakan pertemuan antara prosesus alveolaris maxillae dan tulang palatina. Selanjutnya, oleskan povidone iodin pada daerah yang akan dianestesi. Lalu, oleskan anestesi topikal gel untuk mengurangi rasa sakit pada saat insersi jarum. Selanjutnya, insersi jarum. Jarum disuntikkan pada jaringan lunak foramen palatina mayor dengan sudut 90 derajat. Kemudian lakukan aspirasi. Jika aspirasi negatif, kemudian depositkan larutan anestesi sebanyak 1,8 ml dalam 60 detik. Tunggu 3-5 menit sebelum memulai prosedur gigi. Kemudian lakukan pengecekan dengan sonde, dimulai dengan bagian belakang sonde dan dilanjutkan dengan bagian sonde yang tajam untuk mengecek apakah anestesi sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah prosedur anestesi infiltrasi. Retraksi pipi dengan menggunakan kaca mulut, kemudian asepsis daerah kerja pada lipatan mukobukal pada pertemuan mukosa bergerak dan mukosa tidak bergerak. Oleskan povidone iodin pada daerah kerja. Lalu oleskan anestesi topikal gel untuk mengurangi rasa nyeri pada saat insersi jarum. Lalu suntikkan jarum ke pertemuan mukosa bergerak dan tidak bergerak dengan labial bevel dari jarum menghadap ke arah tulang. Kemudian lakukan aspirasi. Jika negatif, deponirkan sebanyak 1-1,5 cc larutan anestesi. Setelah 4-5 menit, prosedur pencabutan dapat dilakukan. Lakukan pengecekan dengan menggunakan bagian belakang sonde dan juga bagian sonde yang tajam untuk memastikan anestesi telah berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah prosedur pencabutan gigi 24. Lepaskan perlekatan gingiva pada gigi dengan menggunakan eskavator. Kemudian, lakukan luksasi dengan menggunakan Bane. Bane harus digunakan pada sisi bukal gigi yang akan diekstraksi. Permukaan cekung dari mata Bane harus berkontak dengan sisi mesial atau distal gigi yang akan diekstraksi. Jangan lupa untuk melakukan fiksasi pada gigi tetangganya. Adaptasikan tang cabut permanen premolar rahang atas seapikal mungkin dengan gerakan bukal palatal yang diawali dengan gerakan ringan kemudian berangsur menjadi lebih besar. Kemudian, gigi ditarik ke arah bukal. Selanjutnya, lihat dan periksa soket dengan menggunakan kaca mulut. Lalu, dapat dilakukan kuretase dengan menggunakan dental kuret jika diperlukan untuk memastikan soket benar-benar bersih. Kemudian, lakukan irigasi untuk membersihkan sisa-sisa prosedur yang masih tertinggal di dalam soket. Lakukan fiksasi pada tulang alveolar. Soket yang telah terekspansi, dilakukan penekanan dengan jari supaya kembali ke bentuk awalnya. Kemudian dapat dilakukan pemeriksaan kembali pada soket dengan menggunakan kaca mulut, dan pastikan hemostasis yang adekuat telah diperoleh. Lalu,
Berikan tampon pada soket. Selanjutnya, pasien diberikan resep antibiotik dan juga analgesik. Berikut adalah contoh resep yang dapat diberikan pada pasien dewasa setelah pencabutan. Ya, Mbak Julieta, jadi ini saya kasih resep untuk diminum nanti. Tolong diperhatikan, ada yang keduanya ini diminum setelah makan. Yang ini untuk antibiotiknya silahkan dihabiskan. Yang ini untuk anti nyerinya. Jadi nanti jika perlu bisa diminum jika masih terasa sakit. Dan tadi kan saya sudah berikan tampon di giginya yang sudah dicabut. Nanti silahkan dipakai untuk 30 menit sampai 1 jam setelah saya cabut tadi. Kalau misalnya masih ada keluhan, nanti silahkan telepon saya. Sudah ada kontak nomor telepon saya di sini. Juga untuk hal-hal yang perlu mungkin diperhatikan nanti, saya minta mungkin tolong supaya jangan sering meludah atau berkumur sementara supaya penyembuhan lukanya jadi lebih cepat. Kemudian jangan juga main-mainkan luka bekas pencabutan tadi supaya lukanya bisa cepat sembuh. Lalu apakah ada kebiasaan merokok? Jika ada kebiasaan merokok, sebaiknya dihentikan terlebih dahulu. Kemudian juga jangan dulu mengikat gigi di area yang tadi dicabut untuk sementara waktu. Jangan lupa tapi tetap menjaga kebersihan rongga mulut. Untuk sementara, juga jangan mengkonsumsi makanan yang panas, keras, ataupun pedas. Pilih makanan yang lunak dan dingin terlebih dahulu supaya lukanya juga jadi cepat sembuh. Mungkin itu aja dari saya. Apakah ada pertanyaan lagi? Oh ya, jika tidak, ini silahkan di bawah. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai pencabutan gigi dewasa. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, saya akhiri dengan terima kasih dan sampai jumpa.